FYP ada menanyakan tentang bagaimana cara migrasi datanya. Dari teknik yang kita anggap nanti, apa ya, kayak teknik kan sekarang ada aplikasi baru juga ya, yang kemarin aku sempat share di Heru juga. Nah, itu juga menganggap aplikasi kita lebih keren dibanding dengan mereka. Visip, ada My Visip, tapi lebih keren dengan punya kita. Dari hukum juga bilang sangat keren, kedokteran mantap, LPPM dan LP2M nih yang ada pertanyaan yang akan kita bahas di malam ini gitu ya. Yaitu berkaitan tentang kalau LPPM butuh cepat segera di-deploy karena dia butuh apa ya? Butuh layanan ini segera bisa digunakan. CCED sama upah bahasa mengikuti Fakultas Kedokteran, tanya tentang legalisir, terus dari Perpus kemarin juga sempat kita demokan untuk bebas bagaimana cara menyediakan layanan ketika mahasiswa pengen mengajukan surat bebas perpustakaan. Nah, kalau dari umum ini secara TIK bisa login ke Sikibas dan seterusnya ini sebenarnya aman. Jadi overall dari masing-masing fakultas sebenarnya di sini sudah mengiyakan dan sudah menganggap aplikasi dari teman-teman ini siap diimplementasikan gitu ya. Tapi di sini ada beberapa note yang mungkin perlu di-note sama Heru ya nanti sebagai lead untuk project ini. Nanti bisa di-share ke teman-teman juga, ke Hafiz, ke Imam, ke Gilbert, ke Deva, dan seterusnya. Pertama adalah ini teman-teman, untuk tampilan menu. Bentar. Kalau ini dari saya sih, sorry. Yang pertama ini dari saya. Bentar, aku jalanin aplikasinya dulu ya. Ada update nggak dari Hafiz, Gilbert, Imam, Heru di reponya? Nggak ada ya? Ada update nggak, guys? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Kita jalanin dulu ya. Kita jalanin dulu PHP-nya dulu, bentar cuy. Apa ini? Ini banget dah. PHP-nya belum jalan. Postgre-nya udah, PHP. Udah. Udah, nggak ketemu sini tuh. Apa sih? Masa tuh? Udah banget ya. Sulit login. Kemarin ini contohnya loginnya apa ya? Contoh di sini sebagai mahasiswa ya teman-teman ya. Masukan pertama ini sebenarnya dari saya teman-teman. Pertama adalah di sini nih. Ketika sekarang layanan oke, mungkin untuk sekarang 2 biji, 3 biji, mungkin sampai dengan 10 biji turun ke bawah dengan mekanisme turun ke bawah kini menurutku masih oke ya, masih worth it gitu. Tapi kalau seumpama nanti contohnya di layanan level universitas, kalau kemarin sempat aku share ke Heru ya, Heru sama Dava seingatku. Itu kan layanan banyak sekali ya. Mana ya? Heru. Kemarin aku sempat share ke Heru, ke dirimu Her. Iya, Pak. Nah, itu kan layanan banyak ya.
layanan banyak sekali nih. Artinya satu grup layanan akademik. Nah, mungkin perlu difikirkan. Contohnya mungkin bisa dibuat icon-icon seperti ini atau mungkin dibuat tampilan yang modelan apa ya? Call to action. Jadi nanti ketika user klik layanan akademik, dia langsung muncul list layanan-layanan di akademik di page gini aja gitu dibanding di sini. Itu salah satu masukan pertama kemarin. Terus yang ini gimana, ada pertanyaan nggak? Tampilan menu, kira-kira ada? Kalau semua teman-teman ada pertanyaan langsung aja. Heru, Imam, Gilbert. Oke, yang pertama, guys. Aman, Pak. Aman ya. Oke. Yang kedua, ini adalah alumni, teman-teman. Alumni ini ada yang nge-trace namanya adalah dari CCED. Trace tadi CCED. Nah, mungkin aku minta bantuan buat teman-teman gitu ya, buat bagaimana sih cara teman-teman CCED ini bisa memanfaatkan layanan buat alumni. Kalau sekarang kan layanan ini khusus buat mahasiswa ya segmennya. Nah, mungkin aku minta bantuan buat dirancangkan flow chart atau mungkin flow seperti apa diimplementasi di SciData yang kita punya itu buat role sebagai alumni gitu. Kalau dia contoh nih dia sebagai alumni, dia nanti mungkin login menggunakan email atau seperti apa, itu bisa dipikirkan juga ya. Ini ada role buat alumni, buat tracer study atau mungkin buat informasi-informasi lowongan pekerjaan yang dimiliki oleh teman-teman CCED. CCED itu pusat apa ya CCED? Kepanjangannya apa ya? CCED. Career and Entrepreneur Development. Susah banget. CCED, Center for Career and Entrepreneur Development. Jadi buat teman-teman alumni nanti biasanya akan di-share beberapa informasi masalah kerjasama perusahaan dan sebagainya, itu biasanya lewat sini. Nah, kemarin ada kebutuhan coba di-assess buat role sebagai alumni. Selain alumni juga kemarin ada di UPA. UPA itu kayak LPPM. LPPM itu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang ada di Unila. Nah, itu kan salah satu bidang juga ibaratnya. Kalau levelnya kan kemarin kita ada di level universitas. Universitas bawahnya itu ada level fakultas. Di sini ada level jurusan bawahnya. Nah, buat mahasiswa. Nah, kalau semua dosen itu tuh ada namanya, nanti ada layanan tetap nih universitas ada tetap. Tapi di sini layanan upah. Di bawah universitas itu ada upah, teman-teman namanya. Di mana upah itu biasanya menyediakan layanan untuk dosen, untuk tendik, tenaga pendidikan gitu ya, dan lain-lain. Jadi setara upah ini adalah setara fakultas. Jadi aku minta bantuan teman-teman selain mengakses flow terhadap alumni, di sini teman-teman juga mengakses flow terhadap dosen ataupun tenaga pendidikan. Untuk apa? Untuk upah. Contoh layanannya apa? Contoh layanan dari dosen biasanya ini, teman-teman. Aku coba login dulu ya. Terus, ada. Oke, sebentar. Contoh di sini adalah pajak ya. Pajak. Pendapatan. Contoh di sini ketika dosen menerima hibah penelitian atau pengabdian. Contoh di sini saya meneliti hibah penelitian berkaitan tentang judul ini
dengan anggotanya ada ini, ada 3. Biasanya itu dari dari UPA LPPM, itu dari dosennya harus ngumpul file ini, secara hard file, di-print, terus ditandatanganin sama ketua atau kepala LPPM. Sebelum ditandatangani oleh kepala LPPM itu harus ditandatanganin sama dekan. Ini adalah salah satu layanan di mana harapannya nanti output-nya adalah ketika sudah divalidasi sama dekan, ditandatangani sama dekan, di sini nanti baru naik ke kepala LPPM. Nah, ini adalah salah satu layanan yang dimiliki oleh dosen gitu ya. Dosen ke LPPM dalam case ini. Jadi di sini ada flow selain buat alumni minta bantuan buat di-assess flow terhadap alumni, minta tolong juga di-assess flow terhadap dosen, teman-teman. Nah, dari ini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Oke, kita next dulu aja ya. Biar Pak, izin nanya Pak, yang alumni itu tadi gimana ya Pak? Saya masih kurang ngerti Pak. Oke. Contoh di sini ada tracer study alumni. Bentar. Terus staff IT, tracer study. Nah, ini. Oke, alumni itu nanti akan kita libatkan di layanan kita. Ini sebenarnya nice to have sih, tapi kayaknya oke juga sih. Kayak contoh di sini pengen ngisi kuesioner gitu ya. Kuesioner nanti kan ini sebenarnya bisa diisi dia login, terus dia inputkan NPM-nya dan seterusnya, dia validasi. enam contoh. Kenapa dia mengakses NPM tidak terdaftar? Coba aku pakai NPM-nya. NPM-nya ini ya. Set. Wah, nggak terdaftar. Oke, tracer study itu biasanya kita pengen nge-trace. Ketika teman-teman sudah lulus, contoh nih nanti dari Gilbert sudah lulus gitu ya. Nah, nanti dari CCED itu nge-share kuesioner. Apakah dia sudah bekerja selama 3 bulan atau belum? Ketika sudah bekerja, itu nanti posisinya di mana, terus perusahaannya di mana, posisinya apa, dan seterusnya. Itu nanti biasanya kita sebar kuesioner. Jadi, nanti flow-nya seperti apa, nanti dibuatkan saja alumni itu bisa registrasi. Setelah registrasi, nanti alumni bisa mengisi yang namanya kuesioner. Kuesioner dia tentang seberapa lama sih dia menerima kerjaan. Kayak contoh nih, kita lulus di bulan Januari. Nah, kita mendapatkan kerja di bulan apa? Di bulan April. Berarti kan ada jeda dari Februari, Maret, April. Ada 3 bulan sampai dengan si mahasiswa tersebut menerima pekerjaan. Sehingga flow-nya lebih ke arah situ sih. Lebih ke seringnya adalah tracer study. Tapi ini menurutku masih di aplikasi mereka pun udah ada gitu. Jadi menurutku masih belum begitu urgen. Yang paling urgen adalah yang di dosen ini, Mas Gilbert. Yang di dosen. Sekarang kan dosen sama pendik, ini kan belum dilibatkan sama sekali kan ya di aplikasi kita ini. Jadi minta bantuan buat di-assess terlebih dahulu di R&D, kira-kira dosen nanti prosesnya seperti apa. Seperti contoh tadi layanannya adalah layanan minta halaman pengesahan untuk lembar penelitian atau lembar pengabdian. Nah, nanti tinggal aja dari sisi dosen itu ngupload lembar yang udah ditulis seperti ini dan sudah sudah ditandatanganin. Terus nanti dari sisi dekan, dari sisi fakultas, itu melakukan verifikasi apakah sudah sesuai atau belum. Ketika sudah sesuai, nanti dokumen ini bisa di-download nih. Oh, ternyata sudah ada tanda tangannya Pak Dekan di sini. Terus ketika sudah diverifikasi sama level dekan, nanti naik ke level LPPM, di level LPPM juga divalidasi. Divalidasinya seperti apa? Ya berarti ada tanda tangannya kepala LPPM di sini. Sehingga nanti output-nya dari dosen tersebut tidak lagi mendatangi LPPM untuk minta file ini.
Jujur sekarang kalau saya mendapatkan penelitian pengabdian, saya harus ngeprint file ini. Pertama saya harus datang ke fakultas untuk minta tanda tangan Pak Dekan. Setelah mendapatkan tanda tangan Pak Dekan itu biasanya ditinggal 1 malam atau 2 malam untuk bisa selanjutnya bisa saya kirim ke kepala LPPM. Dan itu membutuhkan waktu lagi gitu ya, seunilah raya. Nah, jadi aku minta bantuan buat di R&D-in bagaimana sih flow dosen dan tendik untuk menggunakan aplikasi SciData kita. Dimengerti? Dipahami nggak Gilbert, Imam, Hafiz, Heru? Paham, Pak. Oke, masuk. Iya, Pak. Oke, terus kemarin ini verifikator error cuy. Ini kemarin masih bisa aku make upin. Artinya gini kemarin errornya. Errornya itu adalah ini error sih. Mungkin nanti teman-teman kan ada dari kalian yang ngambil QA kan ya atau testing. Mungkin nanti minta tolong dites lagi aja secara fitur kayak contoh nih kemarin saya login. Kemarin aku mengelak kanan kiri nih. Nih, file ini aku nggak bisa ngeakses kemarin. Pertama file yang diajukan oleh mahasiswa ini, padahal ini mahasiswa Enggal, punyanya Enggal. Ini tuh mahasiswa Ilkom. Kemarin aku sebagai verifikator nggak bisa melihat filenya, bahkan aku juga nggak bisa melakukan validasi, approve atau mereject. Padahal kan sebenarnya flow ini, flow approve sama reject kan adalah flow-nya si verifikator kan ya harusnya. Nah kemarin jadinya aku ngelaknya ya, kita sekarang baru pakainya admin gitu. Jadi minta tolong dicek ya untuk proses penjagaan akses dari masing-masing role. Ini salah satu kemarin. Ini masukan selanjutnya adalah flow legalisir. Nah, aku sih ke gambarnya ya, kalau flow legalisir seperti ini sih teman-teman. Flow legalisir itu mungkin perlu digambarkan ya. Legalisir sekarang kan ketika teman-teman pengen melakukan legalisir biasanya kan menghubungi unit masing-masing tuh. Nah, mungkin perlu dibuatkan juga untuk bagaimana sih flow legalisir yang nyaman di SciData sehingga nanti mahasiswa yang ingin mengajukan legalisir itu bisa ngajuin aja di SciData. Ada 2 option kemarin sih yang ditawarkan. Pertama adalah dokumen yang hasil dilegalisir itu akan dikirimkan secara langsung dan akan dibayarkan oleh si mahasiswa yang minta legalisir ke rumahnya secara COD. Jadi nanti flow-nya adalah mahasiswa login, terus melakukan semacam upload kebutuhan dia mau legalisir kayak dia verifikasi, oh ijazahnya, nomor ijazahnya berapa, dan seterusnya. Ketika nanti di approve, itu nanti udah ada tulisan seri sebelum mahasiswa tersebut submit, mahasiswa itu harus menentukan dia mau datang langsung ke lokasi atau mau dikirimkan secara langsung ke rumahnya. Ketika mau dikirimkan secara langsung ke rumahnya, dia harus menginputkan nomor telepon dan seterusnya alamat rumah lengkapnya, dan di situ nanti pembayarannya menggunakan mekanisme COD. Jadi nanti dari sisi fakultas atau dari sisi universitas itu mengirimkan melalui ekspedisi. Atau yang kedua, mahasiswa bisa memilih ngambil langsung ke lokasi. Berarti nanti ketika ngambil langsung ke lokasi, ketika verifikasi atau validasi dari sisi user validator atau admin, itu juga harus menentukan tanggal berapa ijazah atau hasil legalisir transkrip atau ijazah itu bisa diambil. Contoh nih ketika validasi menentukan, oh tanggal 10 bisa diambil. Ya udah, berarti nanti di situ tinggal ketika validasi ditentukan tanggal berapa, tanggal 10, nanti file dari sisi mahasiswa yang request buat flow legalisir tadi, itu dia hanya mendownload aja file bukti bahwasanya dia sudah mengajukan di SciData, terus bawa file tersebut ke loket di tanggal 10 tersebut, sehingga nanti prosesnya tidak ngantri panjang. Itu mungkin gambaran sekilasnya ya, flow legalisir. Tapi mungkin perlu teman-teman akses juga, mungkin bisa ngecek juga di beberapa layanan di kampus lain. Terus flow bebas perpus ini kemarin sudah dipraktekkan, jadi perlu diabaikan aja. Optimize download. Nah, kemarin yang paling kerasa ini sih teman-teman. Kita balik ke mahasiswa ya. Gilbert, pakai punya Gilbert atau punya siapa yang mana?
Di sini lah. Kemarin itu ketika filenya pertama kali di-download agak lama teman-teman. Ini udah lumayan cepet nih. Berarti ini bisa diabaikan. Kemarin agak lama banget nih muter gitu. Makanya aku tadi masukin part ini di sini karena aku rasa downloadnya lama. Terus pembatasan akses ketika sudah di-approve. Nah, ini mungkin sempat dibahas ya di cafe kemarin. Ingat nggak Heru, Gilbert, sama Hafiz? Pembatasan akses adalah ini, ketika contoh nih, layanan di level universitas. Fakultas sudah approve, datanya hilang tuh di level fakultas. Nah, ini mungkin perlu diperbaiki. Terus di bagian sini, bagian detail, itu kan sekarang cuma kasih tahu ini pengajuan lewat sekian, terus diverifikasi kapan gitu ya. Verifikasi 1, itu diverifikasi fakultas sekian, tapi kita nggak tahu siapa yang meng-approve. Karena sekali lagi di level verifikator itu kan bisa nge-create user verifikator banyak kan ya. Nah, mungkin perlu ditambahkan juga user verifikator siapa sih atau user admin siapa sih yang meng-approve, nggak cuma tanggal aja gitu. Jadi mungkin perlu ditambahkan. Terus kemarin juga ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau sekarang survei itu defaultnya 5 ya isinya. Isinya 5 semua meskipun belum isi download. Nah, flow-nya nggak bisa kita download sebagai mahasiswa, itu nggak bisa download sebelum mengisi survei. Sehingga ketok palunya flow-nya seperti itu teman-teman. Jadi mahasiswa mau nggak mau harus mengisi yang namanya survei. Terus my visit ini bisa dihilangkan. Ini bisa diturunkan. Terus apa lagi ya? Nah, aku sambil ingat-ingat. Nah, mungkin sambil aku ingat kalau ada pertanyaan monggo teman-teman. Ini tadi tak tahu ini. Terus oke, kayaknya sih udah. Ada pertanyaan? Heru, Hafiz, Gilbert, sama Imam? Dari beberapa masukan ini? Heru? Suara saya masuk Heru? Waduh, ini jangan-jangan nggak masuk cuy. Masuk, Pak. Masuk ya? Gimana? Dirimu kegambar nggak kira-kira flow-nya? Atau mungkin apa aja yang bakal dilakukan? Yang bebas perpus tadi gimana ya, Pak? Bebas perpus ini bisa dihilangkan sih. Kemarin sih cuma ada pencatatan mana bebas perpus. Ini kan ya? Iya, Pak. Ini sih kemarin sudah kita praktekin sih Heru. Kemarin cuma aku note aja. Kan ada pertanyaan dari upah perpus bener. Upah perpus juga butuh, yang ini masuk ke upah perpus bener Heru. Ini masuknya ke upah perpus. Jadi upah perpus ini layanan level unit kerja, bukan layanan level fakultas. Kemarin aku praktekin di level fakultas apa ya? Layanan akademik bebas perpus. Layanan akademik bebas perpus. Pengajuan judul bentar. Kemarin sih aku praktekin langsung. Bebas perpus permohonan cuti. Kemarin sih aku udah praktekin ya. Bentar, kayaknya kehapus dah. Waktu praktek contoh hapus layanan. Ya, kemarin tuh aku cuma mempraktekkan flow-nya ya seperti sekarang, di mana dari mahasiswa cuma input aja namanya siapa, dan seterusnya cuma nge-create layanan. Cuma kemarin adalah masukannya bebas perpus ini bukan di level fakultas, bukan di level universitas layanannya. Layanannya adalah di level unit kerja atau upah yang ada di poin ketiga ini, unit kerja. Jadi kemarin sudah kita praktekkan untuk bebas perpus, cuman yang menjadi miss dari sisi kita adalah bebas perpus itu kemarin saya praktekkan di level fakultas. Padahal sebenarnya layanan bebas perpus itu dimiliki oleh UPA atau unit kerja perpustakaan. Gitu. Heru, ngejawab nggak? Jawab, Pak. Oke, ada lagi? Heru, Hafiz, Gilbert, Imam, pertanyaan? Pak, untuk yang survei itu kan waktu itu Dava udah bilang ya Pak, logika itu kalau misalnya mahasiswanya nggak ngisi survei dalam waktu yang cukup lama, dia langsung auto keisi gitu Pak. Itu gimana Pak? Itu Atau
dihapus aja cuy logic itu, karena mahasiswa nggak mungkin bisa download ini sebelum ngisi survei. Jadi survei ini mau nggak mau required sebelum dia download. Kemarin kesepakatannya seperti itu tuh. Disepakati dengan orang-orang itu ya, Pak? Sudah. Ini di sini bagian mana ya, download, optimize download, pembatasan akses, siapa yang approve bisa, nggak perlu download. Nah ini, nggak bisa download sebelum isi survei, nomor 2 terbawah. Nggak jawab, habis? Oke, Pak. Mantap. Gilbert, Imam, ada pertanyaan? Pak, mau nanya yang flow legalisir itu Pak tadi Pak. Legalisir, flow legalisir ini ya? Itu tadi ada pembayarannya Pak di dalam flow legalisir. Legalisir itu pembayarannya secara offline cuy. Jadi contoh nih, gini ya. Aku sih kegambarannya gini. Ini pengalamanku minta legalisir di luar Jawa, di luar Sumatera ya. Biasanya saya gini, di sini isi form, mahasiswa isi form, di mana isi formnya di sini ada dua option. Mau dikirim ke lokasi atau datang langsung. Nah, ketika dia mau dikirim ke lokasi, berarti dia di sini bayarnya nanti secara COD. Contoh nih, Gilbert minta mau datang langsung ke lokasi, ya udah kita cuma ngelegalisin toh, terus nanti filenya datang ke tempat Gilbert, nanti dibayar secara COD oleh Gilbert. Kalau mau datang langsung, ya udah nanti datang langsung ke lokasi, ditentuin tuh admin, nentuin, oh nanti si Gilbert harus datang ke sini tanggal 10 contohnya ya. Jadi nanti kita bisa bagi tuh sebagai admin bisa bagi, oh ternyata di setiap harinya cuma bisa melayani 10 legalisir. Ya udah kita di tanggal 10 approve 10, di tanggal 11 kita approve 10 dan seterusnya. Jadi nanti si Gilbert datang langsung ke lokasi cuma ngebawa file download yang ada di sisi Gilbertnya. Gilbert nanti download, terus bawa file bukti kalau dia sudah diverifikasi dari admin, ya udah dari admin ngeproses secara offline. Untuk pembayarannya secara offline semua Gilbert. Oh, berarti nggak perlu ada kayak seperti pencatatan keuangan gitu ya Pak? Nggak usah. Ada laporannya gitu ya? Nggak usah. Yang aku agak worry sebenarnya di sini sih teman-teman, buat dosen dan tendik ya. Ini kayaknya teman-teman perlu assess juga nih dosennya loginnya menggunakan apa. Kalau kemarin sih expected-nya menggunakan SSO-nya dosen gitu ya. Nah itu kalian butuh required apa. Kemarin sih aku sudah sempat nyampein ya. Dari kita butuh API buat MyUnila. API MyUnila. Tapi kan di sini kalau kita lihat ya cuma data-data siapa sih ketua LPPM, siapa sih kepala jurusan ilmu komputer, siapa sih dekan MIPA, itu kan cuma nyatetnya ada di API-nya MyUnila. Tapi untuk dosen IGIT itu bisa login menggunakan apa? Nah, itu perlu di-assess juga sih dari teman-teman. Kalian butuh apa buat mensupport ini semua? Gitu aja mungkin nanti buat yang assess-nya tadi, R&D-nya. Ngejawab Gilbert? Iya Pak. Oke. Dari Imam, ada pertanyaan Imam? Dirimu gimana progresnya Imam? Bentar, Imam. Ini masuk nih email nih. Hari ini tanggal 20 ya? 21 ya? Kemarin ini. Penetapan pembimbing. Emailmu ini bukan? Cek lagi coba. Ini kemarin sih udah masuk ya di email saya ini jam 10 pagi. Nah, mungkin segera diintegrasikan ya. Punyanya Imam sama yang lain gitu biar jadi satu. Apps-nya nggak sendiri-sendiri. Minta tolong ya. Karena ini kalau aku lihat ya dirimu welcome to the club.
dengan kehidupan duniawinya. Ini beda sendiri soalnya ke Pak Dwi nanti ya. Oke. Oke. Nggak ketemu Pak Rahman dia. Gimana nih? Gilbert, rela nggak Imam nggak ketemu Pak Rahman? Aduh. Gilbertnya nih kayaknya nggak terima Imam. Terima lah Pak, terima Pak. Terima ya? Oke. Nah, itu. Selamat datang Mas Imam di Klub Saya Data tahun ini. Nah, ini adalah hiruk pikuk kita. Kita ada timeline. Belum ada timeline terbaru, jujur belum ada timeline terbaru. Biasanya sih aku takutnya tahu-tahu minggu depan minta di present lagi atau hari besok minta di present lagi. Nah, mungkin buat jaga-jaga teman-teman mulai dari besok dah mulai berprogres lagi dah untuk project-project ini, buat beberapa task ini nanti aku share di grup juga. Nanti minta tolong di PIC-in ya. Mas Heru, Mas Hafiz, Mas Gilbert sama Mas Imam. Sama mungkin aku terakhir banget minta bantuan buat ada satu PIC, siapa yang coba ditentuin dari kalian berapa? Berenam ya sekarang. Berenam, siapa sih yang mau ngetesting aplikasi ini gitu. Jujur aku kemarin masih nemu beberapa bug ya, yang aku catat sih baru yang verifikator tadi gitu. Tapi takutku aku keskip ngeceknya. Karena kan aku nggak ngecek ke semuanya ya. Takutku aku yang keskip ngeceknya, jadi aku minta tolong tunjuk salah satu mahasiswa yang concern tugas akhir secara judulnya itu ngarah ke testing, itu buat ngetes secara beneran. Meskipun nggak secara load testingnya beneran atau seperti apa gitu ya. Seenggaknya secara functionality-nya berjalan, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Ini saya share sekarang ya link-nya. Ya. Oke, sudah saya share di grup. Ada pertanyaan sebelum kita cukupkan? Heru, Hafiz, Gilbert, sama Imam? 1, 2, 1. Oke, mungkin kalau nggak ada. Sejauh ini belum ada Pak. Nggak ada ya? Oke. Nanti kalau udah ada yang nge-push atau bilang, ya di-update aja di Trello-nya ya, Heru yang nge-create di Trello ya, Heru ya. Minta tolong. Nanti biar aku pantau di Trello, kalau semua udah ready to clone, nanti aku clone ulang di aplikasi, di laptopku. Thank you teman-teman. Semoga teman-teman bisa berprogres terus, keep learning, dan jangan lupa yang berpuasa, jangan mokel di siang bolong. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Her, dengerin jangan mokel Her. Kok lu nggak tanya sih itu Ji, server Ji? Gua nggak tahu kan kemarin apa sih server terakhir tuh infonya? Ya dia mau tanya itu doang. Dari Pak Igit bukan sih katanya dia mau pakai. Iya kan dia bilang mau pakai punya dia. Ya, kita kan tujuannya mau ya supaya bisa tahu yang punya Uniline gimana konfigurasinya. Mungkin Her yang nanya, udah share nanya Her Pak, server Pak gitu. Kalau kayak gitu mau punya Dava juga ada so. VPS-nya. Ada. Pakai Unila. Tapi yang dosennya jadi gimana ini? Kalau misalkan nggak ada data dosen yang dari kayak Pak Idi tadi kan ngomong. Gini aja, kita pikirin dulu. Tadi kan dibilang minta requirement-nya, mau login pakai apa, nanti baru kita minta Her. Kita butuh ini Pak dari API-nya, misalnya NIP-nya atau apa. Jadi passwordnya itu kayak saya data pas awal, saya data apa sih akad pas awal itu ya kayak sama semua gitu ya? Iya, bukan sama semua ya, pakai SSO dosen kan